Sebagai seorang entertainer, Deddy Corbuzier memang dikenal kerap belak-belakang dan memberi komentar menohok. Namun dalam podcastnya bersama Ivan Gunawan belum lama ini, mantan suami Kalina Oktarani itu justru berhasil dibuat tak berkutik. Dengan pernyataan balasan yang dilontarkan, akhirnya ada orang yang sanggup membungkam mulut pedas sang mentalis yang kini beralih sebagai presenter. Sophia Latjuba memang gak ada matinya. Selain pesona masih memancar, kecantikannya juga awet dan tak pernah luntur dimakan waktu. Mantan kekasih Ariel Noah bak gadis remaja. Padahal blasteran Indonesia Jerman ini sudah memiliki 2 orang anak, Eva Celia bersama Indra Lesmana dan Manuela dari suami bulenya Michael Villarreal. 8 Agustus yang lalu, Sophie genap berusia 50 tahun. Melalui laman Instagramnya, ia mengabarkan baru saja merayakan ulang tahun setengah abad secara sederhana. Thank you to my beautiful family and to my loved ones for making my birthday so special. Everyone went out of their way just to put a smile on my face, and I really don't know what I did to deserve it. I'm blessed beyond measures to have you. Warganet dibuat kagum dan tak percaya, namun bukan tanpa dasar kalau wajahnya masih segar. Selama ini, ia selalu menjaga kebugaran dengan olahraga dan asupan makan sehat. I can't believe you're 50. Gosh, you're more than amazing. Sambung akun bernama Ajmener Bali. Para sahabat seangkatannya pun tak lupa memberi ucapan seperti Nadia Hutagalung, Yuni Syara, dan Memes. Kabar Ender Cabuker, kini bule Turki yang dulu pernah dekat dengan Ayu Ting Ting. Ibu Bilkis ketahuan masih mengintip. Beberapa waktu lalu penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sempat menghebohkan dengan keakraban dengan bule asal Turki yakni Ender Cabuker. Selain Ender Cabuker, ibunda Bilkis Kumaira Razak juga sempat digosipkan dengan musisi asal Turki yakni Kerencem. Namun akhirnya terjawab kedekatan Ayu Ting Ting dengan Ender Cabuker dan Kerencem itu. Mereka berkolaborasi membuat lagu dengan judul Apalah Cinta. Lagu ini sangat hits sampai saat ini sudah ditonton hampir 30 juta kali. Diketahui lagu ini rilis pada 20 Juni 2019 di YouTube. Lantas bagaimana hubungan Ayu dengan mereka? Berdasarkan pantauan di Instagramnya, Ender Cabuker masih menjalankan aktivitasnya sebagai produser. Menariknya, sejumlah postingan masih direspon Ayu dengan memberikan like. Terbaru postingan video seperti adegan membuat video klip yang diposting Ender Cabuker 7 Agustus lalu. İngiliz hem Türkçe single Aile ortam düzeldigi an yayında. Baik, single berbahasa Inggris dan Turki mengudara segera setelah lingkungan membaik. Sebelumnya postingan berupa foto Ender berdiri juga di like Ayu. İyi ki müzik hayati, o yüzden her gün bayram bana Eid Mubarak, iyi bayramlar. Kehidupan musik yang bagus, jadi setiap hari adalah pesta bagiku. Idul Fitri, selamat liburan. Lantas bagaimana dengan Kerencem? Sepertinya Ayu kurang perhatian dengan musisi ganteng ini. Buktinya sejumlah postingannya tak begitu direspon Ayu. Dia sendiri masih menjalani kesibukan sebagai musisi dan aktor. Fagramanis Yayinda Gerisi Pegyakinda. Dan trailer kita sudah mengudara, sisanya akan segera hadir. Tulisnya pada 15 Agustus lalu. Dia juga melepas single melalui postingannya Kitin Canim Anliorim Cokwe Guruyorum Bukafa Kanstipi Durum Ondan Geldi. Kau pergi sayangku, aku mengerti, saya melihat terlambat. Situasi yang membingungkan ini datangnya dari siapa yang menahan penumpang, siapa yang menghentikan keberangkatan. Kebanggaan masih menghancurkan kita. Lirik ditulis oleh Sepnem Sungur, ditulis oleh Gopan TP. Sutradara Mehmet Turgut, tulisnya pada 18 Agustus 2020 lalu. Selama ini digosipkan dengan Didi Riyadi dan Ivan Gunawan, pedangdut Ayu Ting Ting malah menjalin kedekatan dengan pria-pria bule. Hal itu dibeberkan oleh ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum. Bahkan Umi Kalsum minta publik untuk mendoakan yang terbaik. Kisah asmara pedangdut Ayu Ting Ting memang tak terlepas dari sorotan publik. Belum lama ini ibunda Bilkis sempat dikabarkan dengan Didi. Bahkan seiring berjalannya waktu, keduanya kian menunjukkan kedekatan. Disebutkan oleh Umi Kalsum, pria tersebut berasal dari luar negeri hingga masih single. Ia pun hanya minta doa yang terbaik untuk Ayu. Tentu harapannya agar nanti jadi suami sang anak. Hal itu diungkapkan oleh Umi Kalsum di depan awak media lewat kanal YouTube Star Pro.
Mulanya Ibunda Ayu sudah mengetahui jika anaknya tengah dekat dengan seorang pria bule. "Ntar, tunggu aja waktunya, nanti akan kasih tahu." "Orangnya udah ada berarti ya?" tanya wartawan lagi. Istri Abdul Rozak itu menyampaikan jika sosok pria tersebut sangat jauh sekali. Orangnya sudah sangat jauh banget. Pokoknya ntar ada ya, kalau udah ada deal. Soal cincin Aurel hilang udah tahu tak? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum cerita Aurel. Belum cerita. Tapi udah lihat kok YouTube-nya, konten YouTube-nya. Aduh, belum. Aku tuh kadang-kadang bikin konten tapi nggak pernah nonton konten YouTube. Orang YouTube aku sendiri aja jarang nonton. Bang, katanya Semoga cepet. Aku tanya dia langsung deh. Bener gimana sih kok bisa hilang? ya, padahal itu kan cincin pemberian waktu itu Bang Atta kan. Iya, makanya masa nggak ada kembarannya lagi. So, gitu ya hilang ya. Enggak ya, Tapi tadi kata si Aurel udah ketemu sih katanya ke simpen di mana gitu ternyata. Kok abang tahu? Tadi Udah cetan sama dia ya? Tadi habis sono. Oh, habis sono. Oke, udah Cari ketemu sama guys. dia. Amin, Udah alhamdulillah. ketemu. Nah Bang, untuk Desember sendiri gimana nih Bang rencananya? Ya belum tahu sih aku ya kalau jadwal karena kan aku tuh maunya ngelaksanainya pas pandeminya kelar gitu. Jadi orang tua aku juga udah bisa kesini, orang tua aku ketemu dengan orang tuanya Aurel, bisa bercengkrama, bisa bincang-bincang, kan seru gitu. Aku kalau nikahan nggak pakai orang tua, nggak ada siapa-siapa, keluarga pun nggak ada kan kayak gimana gitu, kurang gitu loh guys ya. Tapi Aurel udah mulai serius kayaknya. Kemarin juga ngundang Ustadz juga sering ke rumah untuk bahas bagaimana berumah tangga secara. Alhamdulillah ya. Ya semoga lah kan kita memang harus semakin banyak belajar ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya semoga dengan kita ini ada ujian pandemi, orang tua yang belum bisa cepat segera ketemu. Semoga saling kita bisa belajar satu sama lain. Tapi ada kemungkinan mundur Bang? Apa? Ada kemungkinan mundur dari Desember? Iya bisa jadi. Kalau misalnya Desember enggak ya tahun depan ya. Itu maksimal lah tahun depan ya. Kalau bisa jangan mundur lagi. Kalau bisa semoga ya Allah kelar pandeminya, bisa segera berjalan dengan lancar. Apalagi kan target nikahnya mau di GBK. Jadi kan kalau itu nggak keramaian nggak dapat izin kalau sekarang ya kan. Tapi udah nonton bola aja nggak boleh di GBK. Udah ngajuin izin ke GBK sendiri belum? Bang? Belum sih, karena kan kita tahu nonton bola aja masih belum ada penontonnya, masa kita bikin nikahan udah ada penontonnya. Atau tapi boleh dibilang ini Ya? sempat teleponan nggak sama Bapak mengenai rencana di GBK itu? Enggak, belum. Seperti itu mah ide-idenya aku doang, terus nyampein ke Pok Nur, tiba-tiba jadi viral gitu. Bang, dari Bang ini kan gue dari Hasanah ya, untuk religi, pengen nanya tentang zakat. Ya, Berapa besar sih yang abang zakatin dari sejumlah penghasilan? kalau zakat sih alhamdulillah itu salah satu hal yang wajib ya kita laksanakan. Jadi kita harus nyisihin setiap bulan penghasilan kita untuk zakat. Karena sebagian dari rezeki kita tuh punya orang-orang yang memerlukan. Itu aku selalu haruskan zakat itu wajib ya disuruh Tuhan. Kalau bisa malah bukan hanya zakat doang. Sehari-hari kita tetap nyiapin buat berbagi ke orang-orang. Dari berbagi ke tim, ke orang-orang terdekat, dari masyarakat yang di jalan-jalan. Ya adalah yang harus kita selalu sharing ke semua. Berapa persen tuh Bang kira-kira Bang? Kisaran zakat Yes. Apa? Kisaran zakatnya biasa berapa kira-kira? Ya alhamdulillah bagus lah. Kan nggak boleh disebut juga nominal, masa disebut nominal. Pokoknya sesuai agama, bahkan kalau bisa kita lebih lah. Atau tapi Oke. menjelang Kasih. lu mau artinya nikah nih, banyak gak sih mungkin ujian-ujian atau rintangan cobaan yang lo hadapi nih, seperti apa mungkin selain ini pandemi juga nih, jadi Pasti terus sih, gitu. pasti kan kalau kita mau nikah pasti cobaannya juga banyak ya. Kita harus lebih banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak minta ampun sama Tuhan. Semoga kalau memang semuanya ujian ini bisa jadiin kita pembelajaran buat kita, ya bagus, kita jadi pribadi yang lebih baik dan bisa nanti menjadi pasangan yang dari dunia sampai ke akhir nanti. Itu. Bang, tapi udah ketemu sama Bang Ade sendiri belum? Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum. Pekerjaan ayah Ayu Ting Ting setelah berhenti jadi PNS. Ayah Rozak juru masak di kafe Ibu Bilkis. Beberapa waktu lalu ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, mengaku berhenti sebagai PNS. Keputusan pria yang juga akrab disapa ayah Rozak ini tak lepas dari kehidupan sang anak, yakni Ayu Ting Ting. Apalagi diketahui Ayu Ting Ting selama ini dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut papan atas tanah air.
Bahkan kesuksesan yang diraih Ayu Ting Ting membuat sang penyanyi dangdut disebut-sebut mampu mengantongi bayaran sebanyak 500 miliar untuk sekali manggung. Tentu, rezeki berlimpah yang diterima Ayu Ting Ting begitu disyukuri oleh kedua orang tuanya, Umi Kalsum dan Abdul Rozak. Hal itu rupanya membuat Abdul Rozak memutuskan untuk tidak mengambil gajinya sebagai PNS dan sudah dilakukan sejak 9 tahun lalu. Melansir Nakita ID, Abdul Rozak baru saja berhenti bekerja sebagai PNS. Bukan karena dipecat, akan tetapi ayah Ayu Ting Ting memasuki masa pensiun. Tahun 2020 ini usia Abdul Rozak sudah genap 58 tahun. Dalam acara Brownies edisi 4 Juli 2020 lalu, Ayu Ting Ting berujar ayahnya sering menangis usai pensiun. Dia nangis. Gue juga bingung bangun-bangun dia nangis. Padahal dia pensiun, dapat duit, beber Ayu Ting Ting. Pelantun lagu Alamat Palsu itu mengatakan ayah Rozak sapaan Abdul Rozak tak pernah mengambil gajinya setelah sang anak terkenal. Tapi kan gajinya nggak pernah diambil-ambil dari semenjak Ayu jadi artis. Ayu Ting Ting kembali menuturkan kalau sekarang sang ayah menimbun uang gaji sejak 2011. Kaya dia udah dari tahun 2011 nggak pernah diambil tuh gajinya udah 9 tahun. Ya udah sih, lu kasih ke orang tua juga, South Wendy. 2 bulan setelah pensiun, ayah Rozak banting setir jadi juru masak untuk kafe milik Ayu Ting Ting. Melansir Great Hit ID, Ayu Ting Ting baru-baru ini membuka sebuah kafe. Usaha terbaru milik mantan istri Angie Baskoro itu diberi nama The Halu Cafe. Ditilik dari beberapa unggahan laman Instagram, Mommy Ayu Ting Ting, Umi Kalsum kerap mempromosikan kafe milik putri tercintanya itu. Momen saat ayah Rozak menyiapkan makanan terlihat dari unggahan Instagram story-nya. Dari unggahan Instagram story itu pula diketahui rupanya makanan yang dibuat ayah sang pedangdut khusus dibuat untuk para karyawan setiap harinya. Masakan ayah nih buat karyawan setiap hari, bismillah barokah insyaallah, tulis Umi Kalsum pada Instagram story. Dalam Instagram story miliknya tersebut, Umi Kalsum juga menandai akun kedua putrinya, Ayu Ting Ting dan Syifa, serta laman media sosial resmi milik The Halu Cafe. Tak pernah bertemu dengan sosok ayah kandungnya Henry Baskoro Hendarso alias Angie. Sejak baru dilahirkan, Ayu Ting Ting ungkap kesedihan yang ia rasakan. Hal itu, Ayu Ting Ting saat putri sematawayangnya Bilqis Kumaira Razak mengungkit perihal keinginannya untuk memiliki sosok ayah. Semenjak dilahirkan, sahabat Ruben Onsu itu memang selama ini membesarkan Angie seorang diri. Setelah berpisah dengan Angie, dilansir melalui video yang diunggah ke channel YouTube Kinu pada hari Kamis lalu, meski tak pernah bertanya mengenai sosok ayah kandungnya, Ayu mengungkap sindiran halus Bilqis yang kerap menyinggung sosok seorang ayah. Bilqis pernah nanyain nggak tentang papanya? Tanya Kinu. Bilqis kalau nanya itu nggak pernah, tapi dia cuma bilang waktu pas umur dia 3 tahun. Kan ulang tahun tuh di kelas, ada orang tuanya berdua gitu, ada bapaknya, ada mamanya gitu ya. Dia cerita, bunda tadi Sera ulang tahun, ada papanya, ada mamanya gitu. Seolah mengerti maksud dari perkataan sang anak, Ayu pun merasa tertusuk saat mendengar ucapan dari putrinya yang nampak menginginkan sosok keluarga utuh dengan adanya. Bang, melihat pasangan yang sekarang lagi viral, Rizky sama Lesti seperti apa sih Bang? Mereka pasangan serasi dan saya berharap yang terbaik. Kan Abang sering memandu acara mereka nih ya. Melihat mereka tuh kayak gimana sih Bang? Mereka serasi dan saya berharap yang terbaik. Abang sendiri mengenal sosok Rizky atau Lesti? Kalau Lesti udah lama kenal, kalau Rizky kan baru ketemu pas di Indosiar. Dan dua-duanya sih anaknya baik-baik sih memang. Yang kan kalau setiap acara nih mereka sering dipasangkan gitu kan. Melihat mereka tuh kayak gimana gitu Bang? Menurut Abang sendiri gimana tuh Bang? Mereka cocok, mereka tuh punya chemistry yang kuat, fans mereka banyak, yang support juga banyak. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya mereka bisa lebih erat lagi. Kan sekarang Bilar tuh lagi dijadiin presiden Anjay ya? Mungkin ya. Iya kalau nggak salah ya. Iya, yang tahu. Pas acara Rosa. Iya. Menurut Abang seperti apa sih Bang? Yang apanya Anjay nih? ini, yang masalah Anjay ini. Kenapa, yang lagi Bang? viral kan, cocok kan nih Bilar sebagai presiden Anjay? Oh, maksudnya dengan lo ngomong Anjay berarti lo nggak punya norma, nggak punya moral begitu? Bagaimana sih? Enggak. Kan cocok kan nih buat Presiden gitu. Anjay? Ya. Oh iya.
Soalnya gue tahu masalah si Anjay itu yang sekarang menjadi viral kasusnya. Tapi pada intinya adalah apapun yang mereka lakukan selama baik, selama arahnya tepat, benar, lurus. Jadi menurut gue sih lakuin aja lah. Kan sekarang juga anak kecil pasti ngomong anjay gitu. Gimana bang? Pandangan abang? Nah, gue tanya balik, anjay itu apa sih? Nah itu makanya kan multi tafsir. Jadi kalau menurut gue sih ya kalau memang lagi tren ya mungkin memang zaman sekarang trennya begitu. Ada juga orang yang berpikiran anjay itu katanya nih nggak bener gitu kan. Ada sebagian orang yang ini mah cuman ini. Apalah beda-beda pendapat. Kalau manusia semua otaknya sama nggak seru juga. Oke, siap. Makasih banyak bang. Thank you bro. Aurel Hermansyah ingin berhijab jika sudah menikah. Apakah disuruh Atta Halilintar? Aurel Hermansyah dikabarkan akan segera menikah dengan Atta Halilintar. Seperti diketahui, Atta telah melamar dengan cara yang romantis tepat di hari ulang tahun Aurel Hermansyah. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar bahwa Aurel Hermansyah akan berhijab bila sudah menikah. Melalui podcast di kanal YouTube Dedi, sulung 4 bersaudara ini membenarkan. Waktu itu lagi bikin Q&A di YouTube, terus ada yang nanya, Kak Aurel, kalau nikah berhijab nggak? Aku bilang, insya Allah, kalau sudah menikah mau pakai hijab, kata Aurel Hermansyah dalam video yang diunggah minggu lalu. Deddy Corbuzier lantas bertanya, apakah saat niat baik tersebut murni merupakan keinginan dirinya atau karena disuruh oleh Atta? Ia pun memberi penjelasan. Dia nggak pernah nyuruh-nyuruh, maksudnya dia tuh nggak pernah nyuruh aku harus pakai hijab, harus baju tertutup. Dia nggak pernah bilang begitu, cuma dia memberi saran yang lebih baik saja. Atta Halilintar memiliki cara tersendiri untuk mengingatkan Aurel Hermansyah pada hal-hal yang baik. Dan cara-cara penyampaian Atta juga mampu diterima dengan baik oleh pelantun lagu tanpa bintang itu. Contoh misalnya, aku pakai baju yang terbuka, dia bilang kayaknya kamu lebih bagus pakai bajunya yang tertutup deh. Gak marah-marah, kalau marah biasanya cuma masuk kuping keluar lagi. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan jadinya males kan? Setelah aku pikir betul juga ya, kata dia. Sementara itu beberapa waktu lalu Aurel Hermansyah bersitegang dengan ibunya Krisdayanti. Kedua belah pihak sempat terlibat aksi saling sindir di media sosial. Konflik diawali dari Aurel yang mengajak Krisdayanti bertemu di Hari Raya Idul Fitri. Sayang, pesan tagnya lama direspon oleh pelantun Mencintaimu dan menghitung hari itu. Akhirnya Aurel Hermansyah menghubungi Krisdayanti melalui kolom komentar Instagram dan perseteruan pun dimulai. Dalam podcastnya, Deddy Corbuzier melempar pertanyaan kepada Aurel Hermansyah yang hadir sebagai bintang tamu. Lo nggak pingin baikan sama Mimi, terus kumpul-kumpul lagi? Tanya Deddy kepada Aurel dalam video yang diunggah di kanal YouTube. Sebagai anak, Aurel Hermansyah ingin berdamai dengan ibunya dan hidup rukun seperti sedia kala. Hanya ia masih ragu. Ya, cuma gimana ya? Aurel Hermansyah telah mendengar seluruh penjelasan Krisdayanti dan suaminya Raul Lemos di podcast Deddy. Sophia Latjuba memang gak ada matinya. Selain pesona masih memancar, kecantikannya juga awet dan tak pernah luntur dimakan waktu. Mantan kekasih Ariel Noah bak gadis remaja. Padahal, blasteran Indonesia Jerman ini sudah memiliki 2 orang anak. Eva Celia bersama Indra Lesmana dan Manuela dari suami bulenya Michael Villarreal. 8 Agustus yang lalu, Sophie genap berusia 50 tahun. Melalui laman Instagramnya, ia mengabarkan baru saja merayakan ulang tahun setengah abad secara sederhana. Thank you to my beautiful family and to my loved ones for making my birthday so special. Everyone went out of their way just to put a smile on my face, and I really don't know what I did to deserve it. I'm blessed beyond measures to have you. Warganet dibuat kagum dan tak percaya. Namun bukan tanpa dasar kalau wajahnya masih segar. Selama ini, ia selalu menjaga kebugaran dengan olahraga dan asupan makan sehat. I can't believe you're 50. Gosh, you're more than amazing. Sambung akun bernama Achmener Bali. Para sahabat seangkatannya pun tak lupa memberi ucapan seperti Nadia Hutagalung, Yuni Syara, dan Memes. Ayu Ting Ting meradang lagi.
Ibu Bilkis tak terima disebut begini oleh netizen. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali meradang di Instagramnya pada hari Minggu kemarin. Ayu Ting Ting memiliki nama lengkap Ayu Rosmalina itu dibuat emosi dengan tingkah pengguna media sosial tersebut. Pasalnya Ayu Ting Ting disebut oleh seorang warganet tengah merasa galau. Mulanya Ayu Ting Ting tampak meminta pengikutnya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Lagi galau ya, tulis seorang warganet yang namanya tak ditunjukkan ke publik. Sepertinya Ayu Ting Ting tak terima mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ayu Ting Ting bahkan menyebut seseorang yang menyebutnya galau tidak waras. Ente sarap ya, apa-apa dibilang galau, adeh, tulis Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menegaskan dirinya bukan lagi anak kecil, sehingga tak mungkin ia sudah merasa dewasa dilanda galau. Sebelumnya ia juga sempat merespon warganet yang menyebutnya ingin merebut Atta Halilintar dari Aurel Hermansyah. Beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting memang diketahui mendatangi Atta Halilintar untuk konten YouTube mereka. Selain itu, Ibunda Bilkis itu juga turut menyinggung soal rencana pernikahan Atta dengan Aurel Hermansyah. Konten YouTube Atta Halilintar dan Ayu Ting Ting itu sendiri sudah tayang pada hari Selasa 21 Juli 2020. Di hari yang sama dengan penayangan video kolaborasi keduanya, Atta Halilintar mengunggah foto mobil di Instagramnya. Mobil berwarna silver itu dibajang Atta dengan keterangan Ateng, yang sepertinya akan digunakan YouTuber tersebut sebagai nama permanen nantinya. Namun pria 25 tahun itu memberi kesempatan pada warganet menyumbang ide untuk memberi nama mobil tersebut. Hai Ateng, ada ide nama lain gak? Tulis Atta Halilintar. Rupanya unggahan itu turut pula dikomentari Ayu Ting Ting. Bil, aku tuh dek, ujar Ayu. Sontak saja komentar Ayu Ting Ting di Instagram Atta Halilintar itu mencuri perhatian publik. Pasalnya saat ini Atta diketahui sedang dekat dengan Aurel Hermansyah dan mereka juga berniat untuk segera menikah. Beberapa warganet memperingatkan Atta untuk tak selalu dekat dengan Ayu Ting Ting, mengingat selama ini sang pedangdut sering digosipkan dengan banyak pria. Hati-hati ya Aurel, dia juga dulu sama Rafiq ngakunya kakak adik loh, taunya nusuk dari belakang, tulis seorang warganet. Luar biasa ributnya, Ayu Ting Ting komen aja pada begini, gimana kalau si Clara komen di sini ya, timpal pengguna Instagram yang lain. Be careful ya, Aurel Hermansyah nggak ada yang namanya adik kakak dan dalam hubungan pertemanan cewek cowok. Dulunya dianggap kakak, sekarang udah nggak mau kenal lagi, tambah akun yang lain. Komentar Ayu Ting Ting itu sampai mendapatkan lebih dari 600 balasan mereka yang pro dan kontra akan tulisan Ayu tersebut. Gerah karena namanya disebut-sebut warganet akan dikomentari negatif, akhirnya sahabat Ruben Onsu itu buka suara. Ia kembali melayangkan komentar di Instagram Atta Halilintar itu, namun tulisannya berisi amukan. Dari tulisannya Ayu Ting Ting terlihat jengkel pada orang yang berpikiran negatif tentangnya dan Atta Halilintar. Woi, lu pada gila apa? Otak lu pada kotor apa gimana? Makanya jangan kebanyakan mikir negatif ke orang. Lu sendiri udah pada bener apa belum? Ayu juga menantang orang-orang yang tak suka kepadanya untuk langsung mendatanginya. Ayu pun menjelaskan hubungannya dengan Atta Halilintar yang disalah-artikan warganet. Menurutnya hubungan baik mereka memang sudah terjalin sejak dulu dan keduanya. Ada beberapa ucapan yang benar-benar enggak pantas buat disebut sama beliau, buat kakak saya dan keluarga saya. Kasus hukum yang melibatkan mantan pasangan suami istri Angel Elga dan Vicky Prasetyo hingga kini belum juga tuntas. Usai berhasil memenjarakan Vicky atas kasus pencemaran nama baik, giliran Angel Elga dilaporkan ke polisi oleh adik Vicky Prasetyo, Baby. Ditemani kuasa hukum, ia mewakili keluarga melaporkan Angel atas dasar pelanggaran Undang-Undang ITE serta pencemaran nama baik, lantaran dengan sengaja menyebarluaskan fitnah melalui channel YouTube milik Angel Elga. Kemarin kami sudah resmi melaporkan mantan daripada klien kami, Mas Vicky Prasetyo, atas dasar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik, yang dimana kami duga si terlapor melakukan tersebut dengan sengaja melalui akun YouTube ya, YouTube milik pribadinya. Jadi kegunaannya nanti kita buka setelah BAP adalah ya supaya terang benderang lah gitu. Tapi tentunya dengan alat bukti ya. Kami tidak mau memfitnah orang, kami tidak mau mencemarkan nama baik orang. Tentunya
laporan kita punya dasarnya. Gitu. Video klarifikasi yang diunggah Angel Elga pada 12 Desember 2018 dianggap bukan hanya sekedar penjelasan mengenai penggerebekan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo, tetapi juga membuka hal-hal yang seharusnya hanya menjadi rahasia keluarga. Hal inilah yang membuat keluarga Vicky merasa perlu membawanya ke pihak berwajib, karena terdapat kalimat yang menyinggung, terlebih dicap sebagai keluarga penipu. Perkataannya yang pasti nggak layak buat disebut ya. Karena di sini kakak saya itu nggak hidup sendiri, ada keluarganya, ada anak-anaknya. Yang pasti dengan saya datang ke sini dengan Om Sunan, yang pasti ada beberapa ucapan yang benar-benar nggak pantas buat disebut sama beliau, buat kakak saya dan keluarga saya. Angel Elga bilang keluarga Vicky Prasetyo keluarga penipu. Nah ini saya luruskan ya, artinya keluarga penipu. Fakta hukumnya keluarga Vicky baik kakak beradik atau orang tuanya belum pernah belum pernah ada laporan polisi atau belum pernah tersangkut urusan hukum dalam kasus penipuan ya. Itu namanya sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Sepekan terakhir, nama Saipul Jamil kembali disebut lebih sering dari biasanya. Dua isu yang kini hangat diperbincangkan adalah karena kebebasan dan kehidupan ekonominya yang jatuh ke titik terendah alias bangkrut. Seperti diketahui, pedangdut dan presenter ini sudah mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur semenjak tahun 2016 akibat dua kasus pencabulan anak di bawah umur dan kasus suap. Tanda tanya kalau ekonomi sedang bermasalah sudah terbaca setahun lalu. Bang Ipul, begitu ia disapa, diketahui menjual satu persatu aset yang dimiliki. Ia bahkan rela melego rumahnya berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar 3,5 miliar rupiah. Uang dari penjualan digunakan untuk membiayai persidangan dan pengacara. Sisanya untuk membayar hutang. Beberapa mobil juga sudah berpindah tangan. Yang membuat miris, penyanyi dangdut yang masuk kelompok papan atas ini diberitakan sampai berjualan kopi dan makan nasi cadong selama hidup di penjara. Banyak yang tidak percaya dan meyakini kalau mantan suami Dewi Persik masih memiliki tabungan. Dedi Junaidi, pengacara, dan Indah Sari membeberkan fakta. Kalau bicara aset, mobil memang kan sudah dijual. Ya, di awal-awal beliau ditahan juga memang mobil itu kan dijual. Kemudian aset rumah juga dijual juga karena memang ketika itu kan kebutuhan juga memang ya mau nggak mau harus dijual itu rumah gitu aset. Jadi ya semua memang sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Bang Haji. Masalah mobil, rumah terjual itu kan bukan berita baru, itu sudah lama ya memang. Sahabat saya kan tulang punggung, dia butuh uang selama di dalam dan tidak ada yang bekerja. Sahabat saya kan tulang punggung, tidak ada pemasukan ya apa salahnya kan jual barang dan memang barang-barang itu udah nggak ada lagi, sudah habis terjual dan dipakai untuk biaya selama 4,5 tahun kan sahabat saya dari dalam. Namun tidak semua mau membuka kalau ekonomi kelahiran 31 Juli 1980 ini dilanda masalah berat. Sejumlah sahabat malah menyampaikan pembelaan dan pengakuan berbeda. Saya lihat sih Bang Ipul masih fine-fine aja. Dalam segi ekonomi juga ya istilahnya bukan yang terlalu down atau ngedrop banget sih. Masih survive lah ya. Karena Bang Ipul aja masih tidak ada keluhan-keluhan gitu. Irma Darmawangsan juga mengetahui kalau Saipul Jamil masih memiliki sejumlah aset, termasuk rumah lainnya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ya tapi rumah sih setahu saya Bang Ipul masih ada rumah di daerah Bekasi gitu.
Pernyataan Irma juga diamini Citra Yunita. Penyanyi yang juga mantan pacar menyebut kalau bisnis kacamata Bang Ipul di daerah Ambasador Kuningan, Jakarta masih beroperasi. Masalah kesulitan Bang Ipul sih, Ipul sendiri sih nggak pernah cerita ya. Yang penting kita tuh kalau ketemu tuh happy aja gitu loh kalau di sana. Kalau kesulitan di masa pandemi kayak gini sih semua orang, bukan Bang Ipul aja kali ya yang kesulitan. Yang biasanya nyanyi jadi nggak ada nyanyi, yang biasanya syuting jadi nggak ada syuting gitu loh. Jadi penghasilan biasa kita dapat itu di masa pandemi itu kan nggak ada gitu kan. Yang setahu saya sih malah mungkin Ipul itu punya usaha kacamata kalau nggak salah waktu itu. Dia pernah cerita itu ada di Mall Ambasador. Meski kehidupan sedang susah, mantan personal grup vokal Gaul tetap memperlihatkan semangat yang tinggi. Menurut cerita dan kesaksian para sahabat yang sering menjenguk selama di penjara, Bang Ipul tetap bisa menyalurkan bakat bernyanyi dan mencipta lagu. Ibadah juga semakin rajin. Pihak lembaga pemasyarakatan juga mendapuknya sebagai grup vokal dan tari. Juga ditunjuk menjadi juru bicara bagi para napi. Jika sesuai rencana, akhir tahun 2020 mendatang, ia akan bebas bersyarat karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Jagat maya dikejutkan dengan beredarnya video tak senonoh mirip artis muda Adisti Zara dengan pacarnya Zaki Pohan. Dalam video tersebut, tampak sepasang pria dan wanita yang tengah bersantai. Namun tiba-tiba sang lelaki melakukan tindakan asusila terhadap sang perempuan dan hanya ditanggapi santai oleh wanita mirip mantan personil JKT48 itu. Video ini diketahui pertama kali tersebar lewat akun Instagram Adisti Zara. Namun tak lama kemudian, video itu pun langsung dihapus olehnya. Akan tetapi, jejak digital tak pernah hilang. Dalam sekejap, video tersebut pun langsung menyebar dan viral di media sosial. Tagar Zara bahkan masih menjadi trending topik hingga berita ini ditulis. Mengetahui hal tersebut, kedua orang tua Zara pun angkat bicara. Melalui akun media sosial Twitter sang ayah, Mario Saladin Akbar mengungkapkan kemarahannya terkait video yang diduga melibatkan anaknya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu Sofia Yulinar justru meminta netizen untuk berhenti menghakimi putrinya yang saat ini tengah terguncang mentalnya. Dihubungi lewat sambungan telepon, Ibunda Zara enggan menanggapi perihal video mirip putrinya bersama sang kekasih. Mau nanya Tante, ini mau konfirmasi aja. Zara, ini kan lagi ramai ya Tante soal videonya itu. Aku mau nanya itu bener nggak sih itu Zara Tante? Maaf ya Mbak, belum bisa ngomong apa-apa untuk saat ini. Tante udah tahu. Tapi Tante udah nggak terlalu ada apa-apa juga sih Mbak, nggak ada masalah apa-apa. Jadi saya nggak perlu mengomentari apa-apa yang terjadi. Saya nggak bisa jawab itu benar atau enggak. Di sisi lain, pasca viralnya video tersebut, pemain film Dua Garis Biru ini diketahui telah menghapus foto profil dan mengunci kolom komentar di akun Instagramnya. Sementara Twitter perempuan 17 tahun itu diketahui kini sudah tak ada lagi, begitu pula dengan Twitter Zaki Pohan. Melihat peristiwa yang terjadi pada pasangan muda-mudi ini, lantas seperti apa psikolog memandang peristiwa yang menimpa Zara? Sekarang itu dengan kecanggihan teknologi ya kan, dengan begitu dahsyatnya derasnya arus sosial media, akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan diri sendiri, tapi mereka menganggapnya asik. Mereka menganggapnya itu biasa aja gitu. Nah, ini yang harus dipahami nih. Jadi kalau dibilang dia nggak tahu itu salah, rasanya nggak mungkin di usia segitu gitu. Harusnya dia udah tahu benar dan salah tuh dia harusnya udah tahu gitu ya. Jadi yang dia lakukan ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena dia sebagai seorang public figure, dia pasti punya follower, ya kan. Dan follower dia itu semuanya juga ada yang ingin menjadi seperti dia. Makanya kenapa mengikuti gitu kan. Dikhawatirkan apa yang dia lakukan dan yang dia lakukan ini tidak layak buat dicontoh, tetapi dicontoh sama follower dia.
pernikahan Putri Jamila dengan Ariel Noah Kawi. Istri sah Aris marah-marah di pelaminan. Pedangdut Putri Jamila mendapatkan ucapan selamat karena dirinya menikah dengan Aris Noah, pria yang disebut-sebut sebagai kembaran Ariel Noah. Namun belakangan terlihat kejanggalan pada pernikahan Putri Jamila dan Ariel Noah itu. Seperti diketahui, foto-foto pernikahan Putri Jamila dan Aris Noah pertama kali terlihat di akun Instagram pada hari Senin lalu. Di foto yang dibagikan, Putri Jamila tampil anggun mengenakan pakaian pengantin adat Jawa bernuansa putih. Dilansir Senin di akun Instagram pribadinya. Tak ada Ariel, Aris pun jadilah. Yang penting ini real, bukan edit-editan. Maaf ya, belum bisa balas komentar satu-satu, tulis pedangdut yang juga sempat mengikuti DA Aisyah itu. Meski mengunggah potret pernikahan dengan Aris, Putri Jamila tetap mengaku hanya ada Ariel Noah di hatinya. Hanya ada satu di hatiku, ungkap Putri Jamila menandai akun Instagram Ariel Noah. Sontak saja Putri Jamila mendapatkan banyak ucapan selamat dari warganet. Tak sedikit yang kaget melihat pernikahan Putri Jamila dan Aris tersebut. Pasalnya selama ini Putri diketahui memang sangat mengidolakan Ariel Noah. Dia kerap berbagi foto atau video editan yang ayah Alia Anata Irham itu di akun sosial pribadinya. Putri Jamila yang menikah dengan Aris Noah pun dianggap warganet sebagai alternatif meski tak bisa menikahi idolanya. Namun belakangan pernikahan Aris Noah dengan Putri Jamila itu memunculkan pertanyaan lain. Pasalnya, menelusuri akun Instagram Aris dengan nama pengguna Aris Noah, pria itu memang terlihat mengunggah beberapa video dan foto pernikahannya dengan Putri Jamila. Namun pada unggahan terakhirnya terlihat video Putri yang nampak berdandan untuk pernikahannya. Make up, biar dinikahin Ariel, tulis Putri yang saat itu mulai berdandan ala Lati Challenge dengan latar lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi milik Mulan Jamila. Setelah berdandan nampak dirinya sudah bersanding dengan Aris di depan penghulu. Mimpi apa aku Tuhan, akhirnya beneran nikah sama Ariel, ujar Putri lagi. Namun setelah mengucap ijab kabul ternyata Aris Noah adalah pria yang sudah beristri. Terlihat dari adegan berikutnya saat mereka bersanding di pelaminan, ada wanita berkerudung yang marah-marah dan menarik Aris dari Putri Jamila. Baru juga 5 menit ngerasain duduk di pelaminan, ternyata Aa Boril udah punya bini. Sambung Putri kemudian menangis terseduh-seduh ditinggalkan Aris. Seperti video tersebut memang sengaja dibuat untuk konten lucu-lucuan semata. Mengingat Putri juga diketahui punya channel YouTube. Imbas memposting foto pernikahan dengan Ariel Noah, sosok pedangdut Putri Jamila akhir-akhir ini pun jadi sorotan. Walaupun cuma foto editan, sosok Putri Jamila jadi sorotan. Dia diketahui fans berat Ariel Noah sejak SMP. Dia juga mengaku mengidolakan istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Bukan sembarangan, ternyata prestasinya di dunia dangdut cukup mentereng. Buktinya, dia juga jadi juara kompetisi dangdut pada Agustus 2018. Dia ternyata... Ya pemirsa Insert, terima kasih masih bersama kami di Insert Pagi. Dan 10 Agustus 2020 kemarin, tepatnya sudah cerai Maggie dari Kiwil. Ya. Seperti kita udah ketahui ya, ternyata ini gugatannya memang yang dilemparkan kepada Kiwil adalah dari seorang Maggie. Benar. Tapi kata-katanya juga Maggie sudah siap untuk membuka hati kepada lawan jenisnya untuk mendapatkan pasangan baru. Wow, iya. Cepat nggak sih Ya, tapi pemirsa? tadi juga kita sudah mention sebelumnya memang kita merasa bahwa ada sakit hati dari Teh Maggie sebelumnya, karena juga kan sebelum ini juga sudah pernah cekcok lama dan sudah juga pernah diundang di beberapa acara TV dan mengatakan bahwa akan rujuk lagi. Tapi mungkin kesabaran dari Teh Maggie sudah habis karena Teh Maggie juga sempat berkata bahwa Mas Kiwil ini jarang pulang ke rumah. Gitu, lebih banyak mungkin keluar sana, tapi kan alasannya juga beramal dan juga membangun rumah ibadah, ada meeting dan lain-lain. Ya mungkin di sini sebagai suami istri kurang pengertian dan juga komunikasi mungkin seperti itu ya Itu sebenarnya betul. ya. Tapi Iya, tetap iya. aja kalau aku di sini karena baru cerai 8 hari yang lalu, aku tuh nggak setuju cewek tuh cepet banget buka hati lagi. Iya, Kita iya, tuh iya. harusnya menyembuhkan hati sendiri Nah, dulu. fokus Mencari pada kebahagiaan. anak. Betul, Itu dia, seperti iya, itu. iya. Nanti kalau disakitin lagi bagaimana? Nah, Kan sekarang kita vulnerable gitu. Bener ya, soalnya kan kebahagiaan kita tidak ditentukan pada lawan jenis atau pasangan, tapi diri kita Betul. sendiri, bener nggak? Setuju Luar banget. biasa, ini dia langsung untuk Anda. Naik turun menahan hembusan angin kencang, bara di rumah Maggie Wulandari dan Kiwil akhirnya menyala jua. Maggie menggugat cerai. Ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Maggie mengadukan hatinya, memastikan sikapnya, dan menegaskan niatnya berpisah dari Kiwil. Perceraian adalah pintu darurat, dan Maggie tak akan menempuhnya jika saja rumah tangganya tidak sedang terbakar hebat. Akhirnya niat itu terbayar tuntas.
tanggal 10 Agustus kemarin, Maggie resmi bercerai serta melepas status sebagai istri kedua Kiwil. Lega rasanya, derita batin yang ditanggung selama membina rumah tangga hingga kerap mendapat amukan dari istri pertama Kiwil, tandas bersama ketuk palu hakim. Dan momen perceraian itu menulis miris buat Kiwil lantaran putusan terjadi tepat di hari ulang tahun Kiwil. Tanggal 10 itu saya nggak bisa hadir. Cuma sebelumnya memang saya berharap agar tanggal 10 itu jadi tanggal selesainya istimewa karena tanggal itu tanggal yang pernah jadi tanggal istimewa buat saya. Tanggal itu tepat tanggal hari jadi hari lahirnya papanya anak-anak mantan saya. Nah, makanya saya tidak hadir itu juga karena memang saya sakit dan saya nggak berpikir pada saat itu adalah dipermudahnya urusan saya. Pada saat itu ternyata diputuskan sama majelis hakim yang saya hormati bahwa hari itu adalah tanggal keputusan saya bercerai dengan Mas Kiwil. Alhamdulillah. Pada hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan dan sekaligus hari kemerdekaan juga untuk seorang Maggie. 17 tahun pernikahan berakhir sudah. Drama rumah tangga mereka yang kerap dipertontonkan ke publik meniti episode akhir. Tapi mungkinkah Maggie bakal kembali ke pelukan Kiwil seperti 2013 silam ketika sudah berpisah namun kembali bersatu? Entahlah. Yang pasti, kali ini Maggie sudah memantapkan hati untuk hidup sendiri tanpa harus menuntut nafkah dari Kiwil yang memang kabarnya sudah lama tak memberi nafkah padanya. Lalu adakah persoalan harta gono gini dalam perceraian mereka? Persoalan gono gini, beliau memang nggak punya apapun yang ditinggalkan. Jadi memang semuanya mutlak milik Mbak Maggie. Jadi nggak ada yang kita minta, nggak ada yang kita tuntut karena nggak ada apa-apa gitu loh. Dan ini perjuangan Mbak Maggie semuanya. Enggak. Pada saat beli rumah itu saya janda 2012. Saya kembali lagi menikah dengan Mas Kiwil itu 2013. Jadi rumah yang saya tempati itu adalah punya saya beli sendiri waktu saya janda dan itu milik anak-anak. Yes. Kalau tidak terpenuhi juga. Ya. Jadi kalau saya lebih kepada dia lebih tahu yang mana yang dibutuhkan anak-anak. Dia tahu anak-anaknya per anak bayar sekolah berapa, Alkalipi butuh pampers dan susu bagaimana. Sekarang saya sebagai seorang muslimah tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar dari kehendak seseorang sebagai seorang seorang muslim. Artinya saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Banyak orang bisa melewati masa sulit. Tak sedikit pasangan yang mampu melewati masa-masa suram mereka, menembus badai sambil tetap saling menggenggam tangan. Tapi melewati ujian sukses dan kebahagiaan, tak sedikit yang justru terpuruk jatuh. Maggie dan Kiwil mungkin berada dalam lanskap ini. Prahara yang seharusnya mematangkan cinta malah berujung perceraian. Rumah tangga mereka tak kuat menahan guncangan. Jalan perpisahan akhirnya dipilih, meski Maggie sendiri tengah dalam kondisi kesehatan yang tak baik. Ia menderita sakit yang masih berselimut misteri. Seharusnya Maggie membutuhkan sosok pendamping dalam kondisi ini. Tapi ia malah memilih jalan berbeda. Sakit yang saya alami ini, saya nggak bisa salah makan sedikit aja gitu. Langsung saya tuh kayak ada serangan, terus kayak mau pingsan di tempat gitu kalau saya salah makan sedikit aja. Jadi benar-benar saya nggak bisa makan yang mungkin kolesterol atau apa, saya nggak ngerti ya. Yang pasti saya harus ke dokter, harus general check up. Maggie sudah tak kuat menanggung derita batin. Tudingan demi tudingan baik dari istri pertama Kiwil hingga publik mungkin bisa ditanggung. Tapi persoalannya bukan hanya itu. Kiwil sepertinya sudah tak mencurahkan perhatian dan cinta, yang membuat Maggie bertambah sakit hati serta mantap bercerai lantaran mendengar ucapan Kiwil yang mengaku kalau pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Saya menikah dengan Hilda Delta Haris Kiwil. Saya sudah menjadi wanita yang bekerja. Kenapa saya sampai pernah menunjukkan bukti-bukti honor saya selama saya bekerja di salah satu PH selama bertahun-tahun, saya punya mobil, saya punya rumah. Kenapa? Saya nggak mau terjadi kecemburuan sosial karena keberadaan saya dan anak-anak saya. Itu aja sih di sini. Bukan berarti saya berkoar-koar karena Kiwil nggak punya, terus abis itu Kiwil ditinggalin. Bukan itu.
Karena pada saat kenapa saya bercerai, karena Bapak Kiwil sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak memilih ini dan bahwa pernikahan dengan saya adalah suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Tapi saya seringkali diposisikan menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak saya, dan itu adalah konsekuensi yang saya harus terima. Mau saya disyukurin, dikatain pelakor, whatever. Tapi kan saya tunjukkan kemampuan saya sebagai seorang wanita. Saya wanita yang, kenapa saya bangga dengan diri saya? Ya, saya bangga bukan karena saya bangga menjadi seorang pelakor, bukan. Saya bangga menjadi seorang diri saya sendiri, menjadi seorang perempuan, ibu, anak untuk keluarga saya, menjadi seorang ibu untuk ketiga anak-anak saya yang luar biasa. Kenapa? Sampai detik ini kami tidak kekurangan makanan, kami tidak kelaparan, saya tidak punya hutang di luar, anak-anak saya tidak kelaparan, anak-anak saya sekolah, saya bayar setiap bulan sekolahnya dengan sekuat tenaga saya. Sejatinya, pernikahan adalah janji suci atas nama Tuhan. Di depan penghulu, janji itu diikrarkan untuk setia selamanya. Janji itu pula yang diucapkan Kiwil saat meminang Maggie Wulandari. Tapi mengapa kini mereka bercerai? Sudahkah niat sehidup semati? Seia sekata, telah dilupakan hanya mereka yang tahu. Yang pasti, Maggie yang baru bercerai mengaku mulai membuka hati untuk berkenalan dengan lawan jenis. Justru sepertinya mereka-mereka ini baik semua ya. Ya silaturahim aja deh intinya gitu. Saya udah janganlah ya, maksudnya belum saatnya, nanti kalau udah ada waktunya tetapkan kemana gitu baru. Cuma nggak trauma sih. Aku tidak trauma tapi lebih berhati-hati. Karena mereka berpikir orang-orang yang dekat dengan saya saat ini, bukan satu orang tapi beberapa orang, mereka berpikir tuh aku tipe yang bukan, mereka nggak kenal siapa aku. Dia bilang artis tuh glamor lah, apalah. Nggak kenal ya, nggak kenal siapa aku. Aku jauh dari kesan itu semua. Memang pada dasarnya dalam keluarga biasanya yang harus menafkahi keluarga adalah seorang bapak. Bener, gitu ya, suami. Seorang leader dari keluarga. Tapi kalau memang Teh Maggie sudah tidak merasakan, sudah tidak dilit lagi, tidak dinafkahi, bahkan tidak menjadi bapak daripada anak-anaknya, ya memang harus. Di usianya kini telah menginjak 36 tahun, keinginan Luna Maya untuk menikah tentu sangat kencang. Beberapa pria yang mencoba untuk mendekatinya. Salah satunya adalah pria asal Jepang, Ryochin. Menariknya, sang sahabat Raffi Ahmad yang sangat mengetahui Luna justru tak hanya menyinggung hubungan Luna dengan Ryochin, namun juga dengan mantan kekasih Ariel Noah. Saat disuruh memilih antara Ryochin dan Ariel, fisik ya. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Amin. Amin. Aku senangnya. Sebelumnya, review. Ya. Jadi tuh sekarang kita mau ke Curug Kembar. Ini suaranya. Ini sakit. Nggak bohong. Sakit banget. Data nggak suka lari. Selain bergetar, sama sakit. Nangis sekarang kita udah di Gunung Kembar. Gunung Kembar. Gunung Kembar mah yang ini ya. Di Gunung Kembar maksudnya. Kirim kado ke rumah lo. Tunggu, bentar lagi datang. Dapat kado spesial dari Marshanda hingga semprot jedar. Karena bikin ulah di ultahnya, Nia Ramadhani katakan hal ini. Artis Nia Ramadhani telah genap berusia 30 tahun kemarin 16 April 2020.
Di hari ulang tahunnya, Nia mendapatkan kejutan sederhana dari sang suami Ardi Bakri dan putri sulungnya hingga ucapan virtual dari para sahabatnya. Kejutan tersebut pun sempat membuat Nia menangis haru. Namun rupanya kejutan dari para sahabat tak sampai di situ saja. Ditelusuri secara online oleh tim Triyono, terlihat kemarin malam Nia beserta para sahabat dekat merayakan ulang tahun secara sederhana. Tampak Nia pun tertawa senang serta bersyukur memiliki banyak teman yang sayang terhadap dirinya di tengah situasi wabah corona yang kian hari kian menyebar. Tak cuma itu, sederet artis pun juga tak lupa memberikan kado spesial untuk istri Ardi Bakri tersebut. Salah satunya adalah Marshanda. Selain memberikan ucapan selamat, Caca juga mengirimkan kado spesial untuk Nia. Gue doain semoga lo selalu cantik keluar dalam, bahagia selalu. I love you so much. Gue lagi ngirim kado ke rumah lo. Tunggu, bentar lagi datang. Mbak Caca, terima kasih ya Mbak Caca. Stay healthy. Mudah-mudahan aku pakai ini juga. Udaranya makin bagus. Makasih. Dan tak mau kalah dengan Marshanda, Jedar juga memberikan kado spesial yang membuat Nia tertawa sekaligus semprot ibunda El Barak itu. Ya, hal tersebut lantaran Jedar mengatakan bahwa ia akan bernyanyi khusus untuk Nia. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Namun suara Jedar yang terdengar tak merdu membuat Nia berkata begini, "Gak usah nyanyi juga gak apa-apa banget tau." Namun Nia tetap berterima kasih kepada sang sahabatnya itu. Sayangnya saat perayaan sederhana Nia, Jedar sendiri tak terlihat hadir. Sementara itu melihat ulang tahun Nia yang banyak dikelilingi para sahabat dan keluarga, warganet pun ramai-ramai berkomentar. Banyak yang mendoakan Nia dan tak sedikit pula yang ikut terharu dengan kekompakan mereka. Wah, selamat ulang tahun ya Kak Nia. Masing-masing. Kita mulai dari Jedar dulu. Ini tinggal beberapa bulan lagi, ya. Silakan. Kamu tahu nggak di dunia ini ada berapa juta jiwa yang tinggalin? Nggak tahu. Miliaran kan? Ada miliaran orang kan? Emang iya? Di dunia ini yang tinggalin. Oh iya, oke. Ya kan? Iya, iya. Kalau di dunia aku cuma ada kamu doang sebenarnya. Oke, itu Jedar. Jedar. Masa romantis sama pasangan saya. Ya, nih coba. Coba nih. Kok tahu? Belum. Galak banget. Kamu tahu nggak kalau rumus matematika dan fisika itu sulit? Nggak tahu. Tahu, bilang dong. Oh, lu janjian dulu dong. Iya, iya. Tahu. Ulang. Kamu tahu nggak rumus matematika sama rumus fisika itu sulit? Tahu. Tapi buat aku itu nggak sulit. Yang sulit itu buat mempertahankan cinta aku ke kamu. Tahu nggak kalau setrikaan sama Papa Wendy apa bedanya? Setrika malu apa bedanya? Bedanya aku sama setrika apa ya? Aku nggak tahu sayang. Kalau setrika itu untuk merapikan baju. Kalau aku? Tapi Papa Wendy selalu merapikan hatiku.